Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show, TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini ya Kak, padahal kita udah ngobrol hampir 1 jam lamanya, tapi emang gara-gara obrolan kita terlalu asik, terlalu seru, yang ada jadinya kayak kerasa baru 5 menit yang lalu gitu ngobrol. Tapi gini, ngebahas tentang tadi gitu permasalahan-permasalahan yang aku sendiri nih baru diceritain sama Kalia aja udah kayak berasa di ruang belajar ya, bener-bener kita kayak, oh ternyata permasalahan itu semuanya tuh ada jawabannya ya, maksudnya tinggal bagaimana kita aja gitu melihat dari sudut pandang sisi mana nih kita untuk melihat itu jadi sebuah permasalahan, atau sebenarnya itu nggak bermasalah sebenarnya kan kayak gitu. Tapi kayak gini, sekarang seperti biasa kalau misalnya di segmen 4 itu aku bakalan ngasih tips trik buat pemirsa TV-mu yang ada di rumah, apapun itu tips triknya. Sekarang ini kita bakalan ada tips trik dari 3 kelas. Kan karena kalian nih aku anggap kalian bisa menjawab tiga-tiganya. Sekarang tips sebagai seorang single. Sebagai seorang single, ya sepengetahuan Kakak aja, gimana caranya untuk gimana caranya untuk mencari pasangan yang oke untuk menikah? Silakan Kak. Waduh, sebenarnya jawabannya semuanya sama kayaknya, lebih ke cintai diri sendiri dulu aja. Kalau kita udah bahagia, kita udah merasa konten, kita tahu apa tujuan kita dan kita maunya apa, itu dari situlah kemudian kita bisa tahu yang kita butuhkan, pasangannya seperti apa, yang kita butuhkan itu orang yang bagaimana, yang kemudian bisa barengan dan mendampingi kita gitu. Jadi bukan dia yang perlu melengkapi kita, tapi kitanya udah lengkap aja dulu. Oke, sekarang tips kedua, bagaimana menjadi orang tua yang memiliki pola asuh yang ideal. Aku nggak bilang bagus ya, karena pola asuh bagus itu kan masing-masing orang berbeda-beda. Ideal, memiliki pola asuh ideal. Sama, ideal itu menurutku juga masing-masing orang beda. Kalau di kami belajarnya setiap pola asuh itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung tujuan asuh didiknya mau kemana dan seperti apa. Jadi semuanya itu pasti dimulai dari tujuan lo apa gitu, maunya kemana dan maunya gimana. Aku pengen mengasuh mendidik anak supaya dia jadi seperti apa atau supaya dia bagaimana. Oke, sekarang tips ketiga. Gimana membuat anak-anak bisa berkembang secara maksimal? Kalau di aku bentuknya memberikan kebebasan dan memberikan mereka ruang untuk bisa berekspresi dan berkembang sesuai dengan dengan minat dan kemauannya mereka masing-masing gitu. Dan kalau di kami itu biasanya ikutan belajarnya ngikutin polanya Ruas Dito. Jadi belajar mengajarkan mereka mulai dari bagaimana caranya memilih dan punya kesanggupan kecewa yang oke, bagaimana kemudian mereka bisa bersepakat bareng, dan bagaimana kemudian mereka bisa memilih materi-materi mana aja atau hal-hal apa aja yang ingin mereka kembangkan. Dan satu lagi terakhir, mengajarkan mereka untuk bisa tahu bahwa setiap keputusan yang diambil itu pasti ada resikonya. Jadi selalu ngasih taunya itu boleh, kamu boleh mengambil keputusan ini, silakan tanggung mana yang paling sanggup ditanggung resikonya, paling mau diambil resikonya. Oke, good. Tipsnya ngebantu banget. Kak, tapi kegiatan ke depan atau kegiatan yang paling deket nih dari sekarang, ada kegiatan apa aja Kak? Kalau yang buat Semesta Kumbo itu akhir bulan ini mau ada kelas coding, mengenal coding untuk bikin animasi dan game. Kalau buat di Mamata, di Buka Hati, itu seperti biasa ada TTOG. TTOG itu tanya-tanya OG. Kadang-kadang di YouTube, kadang-kadang di Instagram di @mamata.project, dan juga mau ada kelas-kelas baru lagi yang berhubungan sama sama makanan, memilih makanan di bulan depan, di bulan Februari gitu. Oke, targetnya sebenarnya aku nggak tahu ya, tapi pasti kayak setiap kegiatan tuh pasti punya goals-nya tersendiri gitu. Kalau dari Mamata sendiri nih, Kalia tuh goals-nya apa sih Kak? Sampai akhirnya
ini Mama Mata nih harus jalan terus nih? Goalsnya bisa jadi tempat ruang untuk belajar bagi kami semua sih. Kalau itu dirasa Mamata itu dirasa tepat menjadi tempat yang aman dan nyaman buat belajar, maka menurutku goals itu udah tercapai. Oh, nah ini karena aku udah ada hampir di 4 menit terakhir, kasih ini deh Kak, buat teman-teman atau buat pemirsa TV Muhammadiyah yang juga pengen gabung, itu harus kemana dan harus apa, ada syarat-syaratnya kah atau seperti apa, gimana Kak? Silakan. Oke, kalau untuk yang Semesta Kumbo buat kegiatan anak-anak bisa lihat aja Instagramnya di @semestakumbo.com di @semestakumbo atau gabung aja sign up di semestakumbo.com. Tapi kalau mau gabungnya di kelas-kelasnya Mamata, informasinya biasanya ada di Instagram mamata.project. Itu aja. Nanti silakan DM kasih tahu mau ikut yang mana. Oke, baiklah. Tuh kan, jadi sebenarnya semua kegiatan yang selama itu positif pasti ada nilai serunya gitu. Apalagi ini gitu, ruang belajar yang tidak biasa gitu. Karena walaupun tanpa kita berkumpul, tapi ternyata banyak manfaat gitu. Apalagi di sana bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tapi juga ada sharing to caring gitu ya, kayak kurang lebih ya kayak menjawab setiap permasalahan yang ada. Menjawab setiap permasalahan yang ada, gimana caranya juga kalau misalnya bisa saling curhat, bahkan tadi yang ada apa Kak, ruang yang buka ruang. Iya, buka ruang. Buka jadi ruang. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang ada di dalamnya. Ini semoga pemirsa TVmu yang penasaran, kalau misalnya mau ikutkan gabung, silahkan aja daftarkan dirinya, silahkan aja kalau misalnya siapa tahu ini bisa jadi jalan untuk bisa mendapatkan sedikit masukan untuk setiap permasalahan yang ada di kehidupan. Karena balik lagi, namanya kehidupan pasti juga namanya kehidupan pasti punya masalah, tapi gimana caranya kita melihat itu masalahnya sebesar apa. Kalia, ini terima kasih banyak loh Kak, sudah nemenin saya 1 jam. Ini obrolan kita sangat amat menarik, obrolan kita sangat amat penting, dan seperti yang tadi aku bilang, dan aku pengen juga sekali lagi untuk ngingetin kalau sekarang kita cuma bisa via Zoom. Semoga nanti Kalia bisa kedepannya saya undang ke studio, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih intens, atau mungkin bawa anak-anak kecil, bawa anak kecil itu jadi reporter. Kalau udah bisa ya. Iya, kalau udah aman kita benar-benar jadi reporter dan produser di sana. Pemirsa TVmu juga terima kasih sudah menyaksikan podcast TV Show. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast TV Show di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.